jemaat 2PM. Aku mau lihat dong tangan-tangan yang bersuka di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Semua di sini kita percaya kalau Tuhan kita yang paling baik buat kita, amin. Dia Tuhan yang selalu baik buat kita, amin. Yuk, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menari, kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Woo! When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echoes in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided, Lord, I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on, together. It's holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. My soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yes, Lord. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on, clap your hands. Holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Like an echo in my soul, Lord. In my soul. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa kita bersyukur untuk Tuhan setiap harinya, come on. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita semua, come on. Wandering into the night, wanting a place to hide His very soul. His very bones. I tried with all my might
I think we can do better than that. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Welcome home everybody. Ada sukacita di tempat ini, amin. Wow, I love that song. I thank God karena ada Tuhan yang membebaskan kita. Amin, saudara-saudara. Ada satu ayat yang mau saya bagikan, saudara silakan duduk. Sebelum kita lanjut lebih lagi, Yohanes 12 untuk tim multimedia, tolong. Yohanes 12 ayat 32. Ini yang saya dapat pada saat kemarin hari Sabtu, saya dan core team leaders kami berdoa bersama-sama, kita cari wajah Tuhan, doakan untuk 2 PM. Yohanes 12 ayat 32, dia katakan begini. Dan aku ini Kristus. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33 dikatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Tuhan Yesus mengatakan pada saat dia ditinggikan, artinya apa? Pada saat dia ditinggikan di atas kayu salib, ada keselamatan buat bangsa-bangsa. Amin, saudara-saudara. Dan ini yang menurut saya bagi saya menjadi satu confirmation that 2 PM kita harus bicarakan tentang Kristus lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Lebih dari semua step-step healing, lebih dari semua step-step motivation, lebih dari semua step-step yang lain. Mari kita bicarakan Kristus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Amin. Saudara berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Apakah ada di sini yang baru pertama kali datang ke 2 PM? Boleh lambaikan tangan supaya kita bisa welcome. Ada di depan sini, luar biasa. Ya, temannya Rachel ya. Oh bukan, thank you Rachel sudah menjadi teman yang baik, teman baru yang baik ya. Ada lagi yang baru pertama kali datang di sini di 2 PM. Ada di belakang sana ada ya teman-teman di sini. Welcome brother and sister di sini. God bless you. Wow, luar biasa. Teman-teman di sini yang belum join komunitas, ya, saya rindu untuk kita semua bisa bergabung di dalam komunitas Komsel yang kita beri nama Cool. Kita ada beberapa Cool di sini. Ada yang di Sunter, ya, hari Kamis dan hari Jumat. Ada yang masih online, ada yang khusus untuk young couples, saudara-saudara. Jadi young couples ini buat teman-teman yang sudah menikah bisa join Komsel ini. Kita bahas tentang bagaimana hubungan suami istri. Kita bahas tentang bagaimana kita mendidik anak. Kita bahas bagaimana mahalnya uang sekolah, saudara-saudara ya. Ya, bisa bersama-sama dengan kami, bisa di-scan QR code dan kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan diberkati dengan luar biasa oleh seorang pembicara yang menurut saya sangat memberkati saya dari pesan-pesan yang dia sampaikan. Ya, tentu dari sosial media tadi kami sempat berbicara sejenak di belakang bahwa saya rasa ada pesan Tuhan yang mau disampaikan oleh pembicara ini. Dan saya lihat setiap kali saya mendengar, saya melihat selalu tentang Kristus. Dan itu yang saya suka saudara-saudara, bahwa bukan tentang motivational speaking, tetapi bagaimana Kristus Yesus bisa menyelamatkan kita. Bukan hanya tentang masuk ke surga, tetapi di dalam keseharian kita bersama dengan Dia. Amin. Boleh kita welcome Pastor Jesse Lantang ada bersama-sama kita hari ini. Ya. Ya, tadi saya baru pertama kali saya dengar ada pembicara, ada hamba Tuhan yang juga jago masak, saudara-saudara ya. Jadi Pastor Jesse Lantang punya central kitchen yang supply ke restoran-restoran. It's very amazing. Dan tentunya kita pasti hari ini akan diberkati Tuhan melalui pesan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk ke dalam offering hari ini. Teman-teman bisa scan di depan saudara-saudara atau di layar ada barcode yang bisa di-scan. Kita akan memberikan persembahan. Tentu persembahan ini kita memberikan sebagai salah satu ibadah kita. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita harus memberikan yang terbaik supaya kita bisa menjadi the imitators of Christ. Ya, silakan persiapkan persembahan kita, maka kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh ditemukan di rumah Tuhan hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami beri boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola. Biar kiranya Tuhan berikan mereka urapan, hikmat untuk mengelola yang dititipkan Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silahkan memberi, silahkan di scan, saudara-saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan, lagu-lagu yang menolong kita untuk menyembah Tuhan.
Biar kiranya kita 2PM di sini kita menjadi penyembah-penyembah yang berekspresif. Amin saudara-saudara. Ya, kita berekspresif, kita nyanyikan dan kita utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang sudah memberi silakan bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam penyembahan. Haleluya. Jesus. Yes. Oh. Kami berterima kasih Tuhan. Kau Allah yang paling mengerti kami Tuhan. Kau Allah yang tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan.
saat ada lembah yang kelam, lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya, hanya Kau Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, mari Tuhan dengan segenap hati katakan puji syukurmu sama Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur, Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, semakin lagi mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita angkat suara kita. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian. Dia Tuhan yang layak terima segala kemuliaan. Dialah Tuhan kita, Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah dan
bersyukur hanya bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, yes Lord. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Mari jamah kami Tuhan, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Urapi juga hamba-Mu, kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini.
Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Yang mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat para worship leaders dan musicians. Mereka luar biasa. Shalom 2 PM. Apa kabar saudara-saudara? Yang belum kenal saya tadi sudah disebut oleh Pastor Eradi. Nama saya Jesse Lantang. Ayah saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja, gak jauh dari dapur, kompor, dan oven. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau kalian pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia gak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Amin. So saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta kalian jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Mungkin saya harus bercerita dulu buat teman-teman semua, sebagai seorang pria, yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya adalah stress release supermarket. Saya kalau udah penat gitu di tempat pekerjaan, saya selalu larinya ke supermarket. Just to see all the goodies. Ya, cuman mau lihat barang-barang warna-warni kayak gitu aja. Ya, dan kadang-kadang cuman mau beli satu item, saya harus keliling semua gang. Sampai mendarat di kasir. Itu kayaknya rilis banget perasaannya. Kalau udah ke supermarket. Nah, yang saya mau cerita begini. Sebelum pandemi, saya kalau beli margarin isinya 2 kilo, itu selalu harus di supermarket yang grosir. Ya, ada di Kelapa Gading. Nah, itu harganya margarin di supermarket grosir itu bisa antara 95.000, kadang-kadang 105.000. Beda sama di supermarket yang bukan grosir. Karena supermarket yang bukan grosir, harga margarin yang 2 kilo bisa mencapai 120.000. Cukup signifikan perbedaannya. Nah, hari ini ya, semenjak pandemi, saya udah gak pernah lagi ke supermarket grosir. Karena hari ini saya kalau beli margarin yang 2 kilo selalu lewat blibli.com. Lebih murah dan banyak promonya. Paling sering yang saya dapatkan adalah free ongkos kirim. Oke? Dan ini yang menyebabkan banyak banget supermarket yang sifatnya konvensional mulai tutup di mana-mana. Ya, ada supermarket yang mereknya raksasa mulai tutup di mana-mana. Ya, karena ada movement namanya online shopping. Membuat banyak supermarket konvensional itu nggak tahan akhirnya. Nah, the reason saya cerita ini buat 2 PM adalah begini. Hari ini di depan mata kita semua muncul banyak sekali hal yang baru. Depan mata kita. Saya kalau list down, kita bisa duduk sampai malam di tempat ini. Saya kasih beberapa aja. Bahwa banyak sekali hal baru sedang bermunculan depan mata kita. Salah satunya, jeans robek zaman saya dulu dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dijual, harganya mahal, banyak yang beli. Zaman saya dulu, ya, kalau masuk restoran kita langsung straight mintanya menu. Zaman sekarang orang masuk restoran yang diminta password. Sebelum pandemi kita mengumpul sama orang positif. Sekarang kita mengumpul sama orang negatif. Sebelum pandemi kita kalau bersin, kita diberkati sama banyak orang. Bless you, bless you. Coba sekarang berani bersin-bersin depan umum. Kalau kita nggak dikutukin satu RT. Zaman saya dulu lulusan universitas dibilangnya anak baru. Zaman sekarang lulusan universitas dibilangnya ancaman baru.
So this list can go on and on. Ya, dulu dunia sepeda kita cuma taunya Tour de France, sekarang ada Tour de Mart, pernah dengar? Ya, Tour de Minimart, Alfamart dan Indomart. Tiap Mart berhenti pokoknya. So, sekali lagi this list can go on and on sampai malam. Ya. So that's why siang hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua tentang satu kata itu yang namanya baru. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kata yang namanya baru. Yuk lihat sama-sama kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Saya berusaha jam 5 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 30 menit lagi selesai. Kolose 3 ayat 5 sampai 10 itu judulnya di atas adalah manusia baru. Oke? Alkitab bilang begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lanjut. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya senang banget sama istilah ini. Tolong ini jadikan password of the day. Ya. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi ternyata kata baru diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan? Kita nonton berita hari Sabtu, nontonnya hari Minggu, kita pasti semua komennya sama. Itu berita kemarin. Udah viral kok, saya udah di forward, saya udah forward ke grup sebelah. Kita semua pasti komennya sama. Karena berita barunya hanya satu kali. Gak cuman itu, sepatu baru. Kita pakai Air Jordan baru, dia gak baru lagi. Bawahnya lecet, keinjek temen, kena air hujan, dan seterusnya. Apalagi mobil baru kita keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Dia nggak baru lagi. Yang seneng di dapur, apel baru kita belah jadi 2. Ya, lewatin 1 jam, warnanya yang tadinya putih gading berubah jadi kecoklat-coklatan. Karena dia melewati proses yang namanya oksidasi after 1 hour. Dia nggak baru lagi. Nah, sayangnya, banyak banget orang Kristen di 2PM, tapi kayaknya nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya kayak begini, cuman sekali. Makanya kita ngerasa baru waktu kebaktian Natal. Kok belaga lupa? Waktu kebaktian tahun baru kita ngerasa kayaknya jadi ngerasa doang. Tapi kita tetap manusia lama. Kita nggak pernah jadi manusia baru. Kita ngerasa doang jadi baru. Ya, waktu kebaktian Natal, kebaktian tahun baru, kebaktian Jumat Agung, kita ngerasa kita but we are not. Kita tetap manusia lama, kita nggak pernah jadi manusia baru. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, istilah tadi yang menjadi password of the day. Diperbaharui cuman sekali, terus menerus. Wow. Ternyata konsep barunya surga buat saudara dan saya itu unlimited kuotanya. Ini gila sih. Hah? Kota barunya Yesus buat saudara dan saya selalu baru setiap pagi. Bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, tapi tiap pagi.
Wih, istri-istri kalau tahu ginian, kasih mereka akan selalu baru tiap pagi buat their husband. Kok cowok-cowok yang amin? Suami-suami kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru tiap pagi buat istri mereka. Anak-anak kalau tahu kebenaran kayak gini, kasih mereka akan selalu baru tiap pagi buat orang tua mereka. Karena Yesus bikin beginian buat kita. Diperbaharui terus-menerus. Ngerasa gak sih? Kita jatuh diangkat, gitu kan? Itu cara kerjanya surga, SOP-nya surga kayak begitu. Kita sakit, kita disembuhin. Kita jatuh dalam dosa, kita dipulihkan. Itu surga. Tapi masalahnya kita nggak download ke belief system kita. Makanya kita nggak percaya gini-ginian. Kita cuma nyanyiin di mulut. Bakasinya Tuhan selalu baru tiap pagi. Tapi kita nggak pernah download. Makanya kita nggak pernah percaya sama gini-ginian. Karena waktu. Ada satu alasan saya mau bahas buat teman-teman semua. Kenapa banyak anak-anak Tuhan Yesus itu sulit jadi new creation? Alasan utama namanya adalah intimidasi iblis. Kalian mesti tahu, iblis kerjanya cuma satu tapi dia lembur. Nah loh, beda sama kita kan? Kita kerjanya 2, 3 makanya lembur. Pemain musik lagunya ada 5, 6 makanya lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjanya iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan Wahyu 12. Kerjanya cuma mendakwa, tapi siang dan malam. Pernah dengar gak kalimat-kalimat? Kamu kan cerai, kamu kan masturbasi, kamu kan nonton pornografi. Kamu kan bohongin istrimu, kamu kan serong dari lakimu. Pernah dengar kalimat-kalimat gitu? Wow, kalian rohani banget ya. Saya sering loh denger gituan. Lu gak pantas, angkat-angkat tangan, gak pantas. Nyanyi lagu rohani, gak pantas. Lagu yang cocok buat lo, Ed Sheeran. Lagu gereja lo gak pantas, angkat-angkatan, pelayanan, ngaca dong. Bayangin dia ngomong kayak gitu di telinga kita siang dan malam. Makanya waktu Pastor Eradi ngajakin pelayanan kita ngomong gini, Pastor saya nanti dulu, saya belum bener. Istri saya aja dulu deh. Suami saya aja dulu deh, saya belum bener, saya belum beres hidup kita. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum beres. Waktu kita declare kita belum benar, neraka tepuk tangan. Kita kejebak sama gamenya iblis. Kita kejebak. Ingat baik-baik. Waktu kita bikin salah, kita bikin dosa, Roh Kudus akan ingetin kita on the spot. Nak, kamu salah. Kamu salah jalan, nak. Kita nyadar, minta ampun Tuhan, sorry. Case close, saya ulang, case close. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Iblis, bukan Roh Kudus. Iblis, kemarin lo ngapain? Tadi malam lo nonton apa? Lo ke Bali sama siapa? I know what you did last summer. Itu iblis, bukan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu, kota Korintus, Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih. Dan my favorite statement yang dia tulis adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Ini keren banget. Karena apa? Ini jeleknya Yesus. Tahu nggak Yesus punya kejelekan? Namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Itu Yesus. Come on, kita nyanyiin kok lagunya. Sejauh timur dari barat. Tapi kita cuma nyanyiin doang, gak di-download ke sini. Yang ngerti Pulau Bali pasti tahu, pasti menghayati ginian. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur gak bisa lihat sunset, orang Jimbaran tidak bisa lihat sunrise.
Maksudnya adalah itu nggak kelihatan dibuang sama Tuhan. Salah dan dosa kita. Yesus lupaan. Sayangnya jeleknya Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Suami salah 5 tahun lalu, kita ingat sampai sekarang. Hah? Di 2 PM nggak ada, adanya di 6 PM. Istri salah 10 bulan lalu, kita ingat sampai sekarang. Orang tua kita salah 30 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai sekarang. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat, ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Yesus gak begitu. Yang begitu iblis. Saya pernah ketemu dengan seorang worship leader, not you guys, don't worry. Saya ketemu dengan seorang worship leader ini dan di lounge gereja, kayak tadi saya dengan Pastor Eradi di belakang. Tiba-tiba dia datengin saya, dia ngomong gini, Kak, dia manggil saya kakak, Kak, I cannot get out. Keluar dari mana saya tanya? Saya gak bisa keluar dari pornografi. Saya sehari nonton 6 kali. Even mau pelayanan, teman-teman musisi semua mojok berdoa, saya juga mojok. Cari DBT, tau? Daerah bebas Tuhan. Maksudnya daerah yang tidak ada CCTV-nya. Saya di situ, saya nonton. Habis itu saya pegang mikrofon, saya salam sama jemaat. Shalom saudara-saudara. Dan ini Kak sudah berlangsung bertahun-tahun. Makanya setiap habis pelayanan saya nggak suka cita, tapi saya merasa bersalah. Waktu dia ngomong gitu keluar air mata. Dan kakak mesti tahu, saya udah didoain sama pendeta ngetop. Wih, pendeta banyak yang ngetop loh saudara. Saya udah didoain, but still I cannot get out. Saya bilang sama worship leader ini, kamu pernah baca 2 Korintus 5 ayat 21? Dia tanya, apa itu Kak? Inti ayatnya Rasul Paulus catat, Yesus yang gak kenal dosa dibuat berdosa karena kita. Jadi tukeran, trading. Ya, kita dengan salib. Oke? Dan kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Iya Kak, pernah baca? Maksudnya apa? Nah, coba setiap kamu nonton itu pornografi, klaim pakai mulutmu sendiri, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kakak yang benar. Masa Tuhan begitu? Sih? Lihat, banyak orang beritanya salah soal Tuhan di sini. Hoax yang mereka terima. Makanya ngomongnya jadi salah, kelakuannya semua jadi salah, cara influence orang lain jadi salah. Karena yang berita yang kita terima salah. Dia pikir Tuhan itu jahat. Dan saya bilang begini, kamu mau pilih yang mana? Tetap dibelenggu atau mau merdeka? Iya, saya pengen merdeka. Nah coba dong. Gak ada salahnya mencoba. Singkat cerita, Februari 2020, sebelum kita di lockdown, saya ketemu lagi sama WL ini. Dia peluk saya erat-erat sambil menangis. Dia bilang, kakak, it works. Saya tanya, gimana ceritanya? Dia mulai cerita, waktu saya nonton dan saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba, yang sehari 6 kali, turun sehari sekali. Turun seminggu sekali. Makin turun 6 bulan sekali. Waktu dia ketemu saya Februari 2020, dia bilang, Kak, hari ini saya udah merdeka total dari pornografi. Siapa yang membuat orang ini merdeka? Dia sendiri atau dia undang kekuatan lain masuk ke dalam dirinya? Dia undang Yesus. Yesus juru selamat sampai hari ini dan selamanya, bukan cuma ribuan tahun lalu. Dia masih menyelamatkan kita sampai hari ini. Dan ini bukan cuma untuk pornografi aja, yang lain juga. You mungkin lagi sakit hati, lo mungkin lagi pengen balas dendam, ya. Waktu muncul semua itu kepahitan dan lain sebagainya, coba klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya amazing things akan on the way ke kehidupan kalian. Saya gak akan lupa 2 anak saya, waktu mereka masih kecil, Angel dan Pangeran. Pangeran pernah pecahin piring.
Sama kakaknya diintimidasi. Ayo lo, dimarahin daddy lo. Saya dengar dari kamar saya. Pangeran ke kamar saya. Dia ketok kamar saya. Ya, dia ketok kamar saya buka pintunya, dia cuman bengong lihat saya. Dia masih kecil, dia bengong. Saya angkat dia. Ada apa sayang? Anak kecil saudara tahulah. Kalau bikin salah suaranya memelan. Dia bilang dekat saya gini, piring pecah. Oh, siapa yang pecahin? Makin pelan suaranya. Aku. Kamu gak apa-apa? Saya tanya, kamu gak berdarah, gak luka, gak kenapa-napa? Enggak, dia bilang. Saya bilang sama dia, Pangeran, next time kamu hati-hati, gak apa-apa. Daddy gak apa-apa. Tapi kamu mesti hati-hati sama barang pecah belah. Gelas, piring, vas bunga, kamu mesti hati-hati. Oke, Dad, langsung membesar suaranya. Gestur badannya minta turun. Saya turunin. Dia keluar kamar saya, beda seperti waktu dia masuk. Waktu dia masuk, dia tertuduh. Dia keluar, dia pede. Ketemu sama kakaknya nggak ngerti conversation kita kan. Kakaknya intimidasi lagi, ayo lo dimarahin Daddy. Dia dengan pedenya dia keluarin lidah buat kakaknya. Daddy udah tahu kok, dan nggak apa-apa. Pangeran hari ini udah 21 tahun. Kalau dia ngumpul sama teman-temannya, saya suka overheard. Dia ngomong, hati-hati gelas, hati-hati sama piring. Dia suka ngomong gitu sama teman-temannya. Karena apa? He know dia dibenarkan sama dedinya. Kalau saya bapak di dunia bisa kayak gitu, apalagi bapak kita di surga. Dia adalah bapak yang baik, setia dan adil untuk kita semua. Inilah yang disebut dengan good news. Kabar baik. Yesus datang ke dunia bawa kabar baik, bukan bad news. Nah, seharusnya kita pengikutnya Yesus, kita sebarin good news, bukan bad news. Tapi seringkali yang saya nggak habis pikir, kita orang Kristen, kita punya mimbar, punya panggung, punya digital platform, tapi kita pakai ini semua untuk nunjuk orang lain. Kamu gay, neraka kamu. Kamu Buffalo Gathering, Buffalo Gathering itu kumpul kebo, salah ya bahasa Inggrisnya ya. Lo kumpul kebo, neraka lo. Lihat nanti toko lo nggak laku. Kita nunjuk-nunjuk orang bro. Jangan gitu lagi lah. Kita cuma sebarin bad news. Orang kalau dengar bad news, 2, takut. Yang kedua, jadi munafik. Dia cuma takut sama pendetanya doang nanti. Tapi sebenarnya hidupnya gak pernah taat. Dia cuma takut doang dan jadi muka 2. Karena dengarnya bad news. Berita yang masuk salah semua. Saudara ingat baik-baik, good news will lead men and women into repentance and change. Kabar baik akan merubah seseorang. Loh, pastor, kita jadi sembarangan dong bikin dosa. Coba yang cewek-cewek kalau denger tas LV sale 90%, kira-kira gimana? Mandi, ngantre, dandan. Suaminya bilang, mah tokonya ngantre 2 jam, gak peduli. Kamu jangan menghalangi langkahku. Sedap. Air Jordan sale tiba-tiba 80%. Ngantri yang cowok-cowok. Travel fair sebelum pandemi. Ngantrinya sampai kayak kaki 1000. Karena orang dengar apa? Kabar baik. Merubah mereka. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa kita diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah. Dan itu caranya Yesus. Waktu dia rekrut Petrus, dia nggak nunjuk-nunjuk Petrus, dia kasih good news dulu. Kapalnya penuh sama ikan sampai mau tenggelam. Ya, after what? Semalaman Petrus nggak dapat ikan. Yang dia lihat cuma bad news. Diisi kapalnya sama Yesus. Sampai ke darat, Yesus cuma bilang, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Petrus berubah. Perubahan Petrus dimulai dari good news. Orang berubah harus dengar kabar baik dulu, baru dia berubah. Dia ninggalin semuanya tanpa paksaan sedikit pun. Saya mengajak teman-teman di 2PM, jadilah agent of good news dimanapun kalian berada. Orang-orang bisa lihat ada Yesus yang hidup lewat kehidupan kalian.
lewat keputusan yang kalian ambil, ya, lewat semua yang kalian kerjakan, mereka ngelihat, ada Tuhan Yesus di dia. Itu yang namanya kekudusan. Kita bukan common sama dunia, kita dipisahkan dari dunia. Bukan jadi sama mereka. Kekudusan artinya bukan kita keluar sayap, tiba-tiba terbang. Bukan. Tapi kita berbeda. Kita ngumpul sama mereka, tapi kita beda. Itulah kekudusan. So, jangan kasih tempat buat intimidasi iblis. Yang setuju bilang amin. Jangan kasih tempat. Saya bisa kasih list kesaksian banyak banget waktu orang mulai klaim saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Pornografi, kepahitan, semua lenyap effortlessly. Gak pakai usaha sendiri. Karena pakai usaha sendiri capek kan? Capek. Makanya keluarlah judul-judul lagu tuh, perih lah, apalah. Perih kalau pakai kekuatan sendiri. Gunakan kekuatan juru selamat kita. Kita akan lihat hal yang luar biasa terjadi. Ya. Matius 23 ayat yang ke-27. Udah jam 3 aja. Matius 23 ini Yesus lagi marah-marah sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Oke? Yesus marahnya agak-agak ini ya, agak-agak dark gitu ya. Orang dikatain kuburan loh. Saya nggak pernah ketemu orang gitu nyelak temennya kuburan loh gitu, nggak ada. Cuman ini doang kayaknya. Ya, marahnya agak-agak gimana gitu Yesus ya. Dan marahnya Yesus ini mengandung arti yang sangat dalam sebenarnya. Dia menyebut ahli Taurat dan orang Farisi seperti kuburan yang dilabur putih. Dilabur itu artinya dicat warna putih. Oke? Dan kuburan yang dicat warna putih dari zaman sebelum Yesus, zaman waktu ada Yesus di bumi, sampai sekarang di kota manapun, di negara manapun, ya, makam yang dicat putih adalah makam pahlawan. Mau tandanya salib kita punya Jakarta di Kalibata. Di Ancol juga ada makam pahlawan Belanda. Kalian kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Nah, I'm kidding. Ya di Ancol ada, di Ancol. Ya, makam pahlawan Belanda itu salibnya putih semua warnanya. Oke? Nah, pertanyaannya, kok Yesus spesifik banget bilang ahli Taurat dan orang Farisi kayak kuburan pahlawan? Why? Coba kita breakdown. Pernah ke makam pahlawan? Saya pernah dulu banget, waktu SMP, bayangin. Itu long time ago. Ya. Kita kalau ke makam pahlawan kita ngapain sih? Yang jelas jangan foto-foto. Banyak cerita fotonya bertiga jadinya berempat. Seingat saya dulu waktu study tour, kita di Kalibata tuh kita disuruh nabur bunga. Moment of silence apa tuh? Mengheningkan cipta. Lalu yang terakhir kita disuruh hormat. Pertanyaannya, yang kita hormati itu apa sih? Jasa itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama dia, Pak Ahmad Yani tolong bangunin underpass dong di rumah saya. Bisa gak dia? Kalau dia jawab bisa, kita yang nanya kabur pasti. Udah mati kok. Oke? Nah, kenapa sekali lagi Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat, mereka kayak kuburan pahlawan. Ternyata begini. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka selalu menolak hal yang baru. New movement yang ditawarkan Yesus, mereka tolak. Dengan alasan apa? Masa lalu. Mereka adalah sekumpulan orang yang membanggakan the glory of yesterday. Kemuliaan masa lalu. Saya kasih contoh. Yesus nyembuhin orang di hari Sabat. Siapa yang marah? Ahli Taurat.
Dan marahnya, kalimatnya kagak kreatif, selalu sama. Nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Muridnya Yesus makan tidak cuci tangan, marahnya mereka sama kalimatnya. Nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Gak kreatif mereka. Semua serba hafalan. Saya mau yakinkan teman-teman di 2PM. Yang namanya masa lalu, mau itu buruk, mau itu prestasi, tetap namanya masa lalu. Jangan diulang. Kecuali masih relevan. Kayak tadi, raksasa sama beli-beli. Raksasa nggak relevan, tutup. Beli-beli yang relevan. Kita seringkali kalau berprestasi, kita mau ulang, kita punya kecenderungan gitu. Ya, kalau yang buruk masih mau diulang, perlu ketemu saya untuk didoain. Ya, tapi yang berhasil, kita mau ulang lagi. Come on. Kalian tahu tahun 75 sampai awal 90-an, negara yang namanya Jepang. Mereka adalah raksasa dari produk-produk elektronik. Sony, Toshiba, tahu merek-merek itu? Ya, Panasonic, Sharp, dan lain sebagainya. Dan orang-orang Jepang ini punya adat. Top manajemen ya di company yang sudah established mesti orang tua. Saya nggak ada masalah sama orang tua. Tapi kalau orang tua nggak pernah mempelajari hal yang baru, ini yang masalah. Dan ini yang terjadi sama Jepang. Mereka karena merasa raksasa, kalau yearly meeting, mereka naik gunung, bawa minuman keras, bawa perempuan-perempuan yang bukan istri-istri mereka, ya. Mereka balik dengan strategi yang sama seperti tahun lalu. Ditanya sama stafnya, strategi kita apa untuk tahun yang baru? Sama kayak kemarin, karena mereka raksasa. Mereka merasa unshakable, tidak terkalahkan, gak kesusul sama siapapun. Mereka gak sadar, negara tetangga mereka namanya Korea Selatan, banyak anak Tuhan Yesus di sana. Ya, dari akhir 80-an mereka mulai brainstorming. Ya, singkat cerita keluarlah satu teknologi namanya Android. Singkat cerita, hari ini kalau ke mall lebih sering lihat tulisan Sony atau Samsung. Kalau kalian teman-teman ikutin semua perkembangan Sony, Toshiba, mereka sebenarnya hampir gulung tikar. Samsung merajalela dengan teknologi namanya smart TV, smartphone, smart AC. Pernah dengar? Smart AC punya ya? Smart AC itu kita bisa matiin dari luar rumah. Itu smart AC. Lupa matiin, telepon rumah maksudnya. Mbak, tolong matiin. Nah itu maksudnya. Kalian terlalu serius dari tadi, ha? Kalau anak-anak kita, ya, mungkin ada anak muda di bawahnya 2PM umur-umurnya. Mereka punya ide, never underestimate. Anak-anak kita punya ide, kamu tahu apa? Kamu yesterday afternoon boy. Anak kemarin sore. Kamu tahu apa? Don't do that, don't say that to the new generation. Jangan ngomong gitu sama mereka. We never know loh. Tiba-tiba ada ide yang luar biasa dikasih ke mereka. We never know. Ojek tiba-tiba jadi Gojek. Semua berubah. Dulu saya ingat bercandaan dulu waktu pertama kali keluar handphone, kita masih bercanda. Wah, ntar satu hari kita ngomong halo begini, halo gitu. Sekarang kejadian loh. Video call, begini kan, halo. Gak begini lagi. Kejadian semuanya. So never underestimate hal-hal yang baru. Walaupun itu keluar dari anak kecil mungkin, dari anak yang umurnya di bawah kita, saya tobat banget melihat orang dari senior atau junior. Saya tobat banget. Saya hari ini ngelihat orang dari kapasitasnya. Mau dia umurnya 21 tahun, tapi kalau dia kapasitasnya melebihi saya di hal tertentu, saya mau duduk belajar sama dia. Oh, ini kalau kayak gini, harmonisasi terjadi, penjajahan dihapuskan dari muka bumi. Kita kalau ngerasa senior, kita jajah junior kan?
Itu budaya kita udah. Ya, anak baru masuk di kampus, dipelonco dulu, itu gitu. Senior kayaknya junior gimana gitu. No, tobat mah gitu-gituan. Mulai melihat orang dari kapasitas mereka. Kalau mereka ada yang melebihi kita, coba duduk belajar sama dia. Dengan rendah hati, ada teachable spirit di dalam kita. Saya percaya, waktu kita welcoming new things, saya percaya kalian akan mengerti bahwa kasihnya Tuhan, kreativitas dari Tuhan, ide-ide dari Tuhan, itu selalu memang baru setiap pagi. Embrace new things, jangan marah-marah kalau ada hal yang baru muncul. Ya, karena 2 tahun belakangan banyak banget orang Kristen marah-marah, karena keadaan kita tiba-tiba berubah, upside down. Kita marah-marah. No. Kita harus welcoming, embrace new things dengan tangan terbuka. Saya percaya waktu kasihnya Tuhan memperbaharui kita setiap hari. Saya percaya kita akan makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Saya percaya karakter kita akan makin serupa dengan Yesus. Enggak makin serupa dengan dunia. Ya. Kalian mungkin bertanya, saya jadi hidup di dunia nggak boleh punya sepeda baru? Boleh. Tas baru? Boleh. Ya, mobil baru? Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana. Setuju? Sederhana. Kalau punya sosial media, pakai sosial media to inspire others. Not to impress others. Bukan untuk pamer sosial media. Pakai buat jualan produk kalian, sama pakai untuk inspire others. Bukan untuk sombong-sombongan. Karena orang-orang yang mau menyombongkan, pamer, ini, itu, dan lain sebagainya, mereka sulit melihat hal yang baru. Mereka sulit. Mereka sulit menaklukkan bumi. Mereka sulit. Karena mereka terjebak dengan gaya hidup yang namanya duniawi. Mereka sulit. Ya. Saya suka sedih. Ini cerita-cerita terakhir ya, menit-menit terakhir. Kalau lihat ada rekan sesama pelayan Tuhan, diundang keluar kota, minta. Kalau dikasih nggak apa-apa, minta business class pesawat dan hotel bintang 5, minta. Waktu pesawatnya boarding, difoto boarding passnya, cekrek business class, diposting ke sosial media. Come on. Sampai di hotel yang bintang 5, dia olahraga juga nggak pernah. Dia berendam doang, kayak Kudanil, pernah lihat? Terus dia mulai live, yuk guys, olahraga guys. Padahal dia cuma berendam. Itu namanya bukan ngajak olahraga, itu namanya bukan inspire others, itu namanya mau pamer. Biasa-biasa aja, sederhana aja. Ibu-ibu banyak di 2PM tapi nggak ada, 6PM. Foto, tasnya langsung menghadap kamera. Biar tasnya viral. Padahal lengannya lebih gede dari paha gue. Ya nggak peduli, yang penting tas viral. Sekali lagi, memiliki ini semua nggak apa-apa, tapi pertahankan gaya hidup sederhana. Dan inspire others lewat kehidupan kalian, karena banyak bahan yang baru setiap hari yang datangnya turun dari surga buat kita semua. Tuhan berkati kalian semua, selalu sukses, harmonis, rekening BCA selalu penuh buat kalian semua. Oh, kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat Pastor Eradi untuk memimpin kalian dalam perjamuan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pastor Jesse Lantang. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Wow, luar biasa ya pesan Tuhan hari ini. Dan tentu di perjamuan kudus saya selalu menyebutkan bahwa perjamuan kudus adalah tentang bagaimana kita berkomunion, berfellowship, bersekutu dengan Tuhan kita sendiri. Dan Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang tadi apa? Lupaan, saudara-saudara. Sejauh timur dari barat, dia lupakan dosa-dosa kita. Tapi tentu firman Tuhan katakan bahwa pada saat kita mau masuk perjamuan kudus, kita harus pastikan bahwa kita makan dan minum dengan cara yang benar, saudara-saudara. Apakah di sini ada yang belum menerima roti dan anggur
Bisa angkat tangan, nanti teman-teman ushers bisa membantu. Wow. Ada? Tidak usah buru-buru, ini waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakanlah, dia katakan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Saudara-saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan yang barusan kita dengar, bukankah kita lebih jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Dia bukan Tuhan yang jahat, dia bukan Tuhan yang jauh. Tetapi dia Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan dia buktikan cintanya di atas kayu salib. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan, Engkau yang tidak berdosa rela turun dari sorga, mulia menderita gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Tuhan, ingatkan Tuhan, bahwa Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, mari kita introspeksi hati kita. Jika ada dosa-dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan. Tidak usah buru-buru. Mungkin Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara-saudara untuk mengampuni si A, si B, untuk berrekonsiliasi dengan teman baik kita, orang tua kita, atau apapun dosa yang mungkin Roh Kudus sedang ingatkan. Bukan untuk mendakwa kita, tetapi dia rindu untuk kita bebas. Dan darah dan tubuh Kristus tidak sia-sia di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara 2PM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come on singers, sing with me. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mari saudara-saudara ungkapkan ucapan syukurmu kepada Dia. Ini waktu untuk kita bersekutu dengan Dia. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau rela mati bagi kami. Kau berikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Segala berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. Katakan amin, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mempunyai Tuhan yang baik. Oleh karena itu kami mau follow you for the rest of my life. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, to follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No. Sekali lagi, I have decided.
dewasa muda, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kekudusan kita. Kiranya kita menjadi berhasil di dalam studi pekerjaan kita. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menjadi dampak dan berinspirasi bagi orang sekitar kita. Kiranya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya juga yang sakitlah disembuhkan hari ini. Yang terikat sudah dilepaskan dan yang berbeban berat sudah mendapat jawaban dua. Dengan iman kami percaya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita selesaikan ibadah, mungkin hari ini kita akan melakukan sesuatu yang baru saudara-saudara ya. Kita sudah mulai dari bulan Mei setelah pandemi untuk beribadah. Dan kami belum sama sekali mengambil angket ibadah. Kenapa? Karena kami masih mencoba sesuatu yang baru setiap minggu. Ya, kalau boleh di depan saudara-saudara ada angket yang bisa di-scan untuk teman-teman bisa isi di situ. Apakah diberkati dengan praise and worship, apakah diberkati dengan firman Tuhan. Ya, bisa taruh komen di situ supaya kita juga sebagai pelayan-pelayan dan pemimpin di sini juga bisa mendapatkan feedback dan selalu improve on 2 PM. Lalu hal kedua yang mau saya bagikan saudara-saudara, jika saudara-saudara diberkati oleh ibadah hari ini, tolong di-share di sosial media. Ya, bukan supaya kita pamer, bukan, tetapi supaya banyak lagi dewasa muda mendengarkan firman Tuhan yang seperti tadi ini dan diberkati. Amin. Bisa di tag @2pm_GBIPRJ dan juga @GBIPRJ. Ya, di share, di story kan, nanti akan teman-teman admin sosial media akan bantu repost ya saudara-saudara supaya banyak orang lagi bisa mendengar dan datang ke 2 PM hari Minggu. Minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi, powerful, very smart, ya tetapi juga sangat rendah hati. Pastor Randy Junaidi akan melayani kita minggu depan dan pasti kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Wow, I'm so excited. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita selesaikan ibadah kita. Angkat tangan ke surga sama-sama saudara-saudara. Shikara bara 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 bara. Jemaat dewasa muda 2 PM, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya engkau menjadi kepala dan bukan ekor, selalu naik dan tidak pernah turun. Menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Happy Sunday.